Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar Jarkomdat, yang mana saya Abdul Ati sebagai moderator dan saya bersama dua rekan saya ada Clarisha Prameswari Surahman dan juga Agno Fredigo. Di sini kami akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada pengenalan soal yang mana kita akan menjelaskan tentang soal tugas besar yang diberikan. Yang kedua ada topologi dan MAC address yang mana kita akan menjelaskan tentang apa itu topologi dan MAC address beserta gambar dari topologi kelompok. Dan yang ketiga ada subnetting dan VLSM, yang mana kita akan menjelaskan tentang apa itu subnetting dan VLSM beserta table VLSM sesuai ketentuan soal. Dan yang terakhir kita juga akan menjelaskan mengenai table routing. Di sini kita akan mengetahui mengenai apa itu table routing. Selanjutnya, di sini kita dapat memperhatikan terdapat sebuah soal yang mana untuk menentukan pengerjaannya kita akan melakukan mood, karena kami adalah kelompok 3 maka 3 mod 6 sama dengan 3. Jadi kita akan mengerjakan set soal 3. Oleh karena itu, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, di sini juga terdapat instruksi yang mana hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama ada hitunglah subnet address di setiap masing-masing divisi dan subnet yang dipakai untuk konektivitas antar router dan web server menggunakan metode VLSM dengan mempertimbangkan jumlah user paling tinggi sebagai prioritas urutan pengalamatan. Dan yang kedua di sini kita menggunakan packet tracer versi 8. Untuk kelengkapannya bisa diperhatikan sesuai dengan yang tampil di layar ini. Langsung saja kita menuju ke slide selanjutnya. Di sini terdapat pengertian topologi. Apa itu topologi yang mana akan dijelaskan oleh saudara Agno Fredigo, kepadanya dipersilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudara Abdul. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian topologi. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun tanpa kabel atau nirkabel. Nah, di sini adalah bentuk topologi jaringan yang sesuai dengan soal. Pada soal menggunakan 2 gedung dan 4 divisi, yaitu ada divisi accounting, technical, public relation atau PR, dan marketing. Nah, di masing-masing divisi menggunakan 2 PC. Nah, pada soal diminta yaitu menggunakan 3 router dan 1 web server. Kembali lagi kepada Abdul. Baiklah, kita menuju ke slide selanjutnya. Di sini ada pengertian MAC address yang mana akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu MAC address? MAC address atau Media Access Control Address adalah alamat fisik suatu interface jaringan seperti interface atau port pada router yang bersifat unik dan berfungsi sebagai identitas perangkat tersebut. Secara umum, MAC address dibuat dan diberikan oleh pabrik pembuat NIC atau Network Interface Card dan disimpan secara permanen pada ROM atau Read Only Memory perangkat tersebut. Selanjutnya, saya akan melakukan demo MAC address. Langsung saja kita menuju ke salah satu switch di bagian accounting. Kita klik. Pertama kita masuk ke bagian CLI dulu. Setelah itu kita klik enter dan masukkan atau ketik enable. Lalu klik enter dan selanjutnya jangan lupa untuk memasukkan command show MAC address table. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat satu data MAC address yang terhubung pada port FA0/1, yaitu dengan MAC address 006070D3.B085 dengan tipe dinamik. Ini merupakan MAC address dari router yang sudah terdaftar di switch. Dan di sini kita juga bisa melihat tipe dari tabelnya yaitu dinamik, di mana artinya switch akan membuat secara otomatis table MAC address-nya atau table ini akan terbentuk otomatis ketika komputer saling bertukar data. Nah, di sini kita akan coba bagian MAC address table sebelum melakukan ping. Selanjutnya akan dilakukan demo konektivitas oleh saudara Digo.
Baiklah, di sini saya akan melakukan demo connectivity yaitu dengan cara ping gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server. Nah, pertama saya akan melakukan ping gateway. Di sini saya mencoba di divisi accounting, yaitu dari PC0 ngeping ke router inti yaitu router 2 dengan cara ngeklik PC0-nya yaitu masuk ke desktop terus ke command prompt dengan cara ketik ping masukin IP address dari router 2 yaitu 192.168.10.209 lalu enter dan hasilnya itu sukses. Nah, selanjutnya saya akan mencoba ping dari divisi teknikal, yaitu saya akan mencoba dari PC2 ke router 2. Dengan cara yang sama, dengan ketik ping 192.168.10.209. Enter. Dan sukses juga. Untuk mempersingkat waktu, untuk divisi PR dan marketing, saya akan menggunakan fitur Simple PDU. Dengan cara ngeklik di bagian sini, terus saya akan mengambil untuk contoh PC4 ke router 2. Dan hasilnya sukses juga. Terus dari divisi marketing, saya akan mencobanya dari PC6 ke router 2. Dan juga sukses. Nah, selanjutnya saya akan mencoba ping antar gedung. Tapi sebelum ping antar gedung, saya akan mencoba ping antar divisi di satu gedung tersebut. Nah, yang pertama saya akan mencoba ping di gedung 1, yaitu dari divisi accounting ke teknikal. Yaitu di sini saya akan mengambil contoh dari PC0 ke PC2. Dan hasilnya juga sukses. Yang kedua di gedung 2, yaitu saya akan mengambil contoh dari PC4 ke PC6. Dan juga sukses. Oke, setelah melakukan ping antar divisi, di sini saya akan melakukan ping antar gedung, yaitu di sini saya akan mencoba dari divisi accounting ke PR, yaitu di sini saya akan mengambil PC0 dan ngeping ke PC4, dan hasilnya juga sukses. Nah, saya akan mencoba juga dari divisi teknikal ke divisi marketing, yaitu saya mengambil PC2 ke PC6, dan sukses juga. Nah, selanjutnya saya akan mencoba ping ke web server, yaitu saya mencoba ping dari PC0 ke web server. Lagi proses dan filelet, dan saya akan mencobanya lagi ke web server dan hasilnya sukses. Nah, dari gedung 2 saya akan mencoba dari PC4 ke web servernya dan juga sukses. Nah, sekian demo connectivity dari saya. Selanjutnya kembali lagi kepada Abdul. Pada Abdul dipersilakan. Terima kasih pada Saudara Digo atas demo connectivity-nya. Sekarang kita akan melihat kondisi MAC address setelah dilakukan ping. Baik, kita akan menuju kembali ke switch accounting. Kita klik. Setelah itu, masukkan kembali command-nya itu show MAC address table. Oke. Setelah itu, kita klik enter. Bisa dilihat di sini terdapat MAC address baru, yaitu 000164B8.CC8A dengan tipe dinamik dengan port FA1/1. MAC address ini dapat tercantum karena terjadi pertukaran data, dan sesuai dengan tipe tabelnya yaitu dinamik, maka saat terjadi pertukaran data, otomatis MAC address dari device akan tercatat pada switch. Nah, selanjutnya kita juga akan cek di bagian public relation. Langsung saja kita klik langsung ke bagian CLI. Setelah itu kita ketik enable dulu, enter. Setelah itu kita klik enable.
Setelah itu kita klik enter, lalu masukkan command show make address table. Oke, setelah itu kita klik enter. Nah, di sini juga terdapat MAC address baru yaitu 0006.2A49.B0C3 dengan tipe dinamik dengan port FA0/1. Jadi, sebagaimana penjelasannya seperti sebelumnya, mungkin cukup sekian dari saya. Langsung saja kita menuju ke slide selanjutnya. Untuk itu, saya serahkan kepada saudari Clarisha Prameswara Surahman. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih, Saudara Abdul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian subnetting dan VLSN. Apa itu subnetting? Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Pada soal diberikan jenis VLSN. Variable Length Subnet Max adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet max yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel VLSN. Nah, di sini adalah tabel VLSN yang sudah disesuaikan dengan set soal kami yaitu set 3, di mana divisi counting yang merupakan host paling besar diletakkan pada yang paling atas. Untuk VLSM sendiri, data harus diurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Di sini bisa kita lihat, untuk divisi accounting, terdapat jumlah hostnya adalah 64, dan kita bisa melihat pada tabel prefix, hostnya ada di sini, usable hostnya 62, dan itu kurang. Makanya kita mengambil yang di atasnya, di mana usable hostnya adalah 126, dan prefix number-nya adalah /25. Oleh sebab itu, prefix number yang kita gunakan adalah /25. Kenapa kita tidak menggunakan prefix number yang di atasnya? Karena itu pemborosan. Dan selanjutnya kita menentukan network address-nya yang sudah ditentukan, yaitu 192.168.10.0. Subnet max, kita bisa melihat tabelnya untuk /25, yaitu 255.255.255.128. Dan untuk broadcast-nya adalah IP terakhir ditambah 1. Oleh sebab itu, di belakangnya adalah 127. Untuk usable IP adalah rentang atau range dari network address dan broadcast. Untuk public relation dengan jumlah host 30, maka di sini ada juga jumlah host yang tepat juga 30 dengan prefix /27. Oleh sebab itu, kita menggunakannya /27. Dan di sini subnet max-nya diisikan sesuai dengan tabel, dan network address-nya itu adalah IP terakhir dari broadcast ditambah 1. Jadi, IP selanjutnya. Oleh sebab itu, 192.108.10.128. Untuk perhitungan broadcast-nya, di sini kita bisa melihat 159 yang kita dapatkan dari IP terakhir di NA, ditambah jumlah atau total host sesuai dengan prefix, yaitu /27, 32 dikurang 1. Oleh sebab itu mendapatkan 159. Untuk perhitungan marketing dan teknikal sama, begitu juga dengan router 1 yang akan terhubung dengan router inti, dan router 2 yang akan terhubung dengan router inti, dan web server yang nanti akan terhubung dengan router inti. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu routing table. Routing table adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan router lainnya bisa berkomunikasi. Dan saya di sini akan menemukannya. Saya akan mengecek di router gedung 1, CLI, kemudian router, dan kita akan komen show IP root. Nah, di sini kita bisa melihatnya terdapat beberapa bagian. Di sini ada kode, C itu artinya connected, S static, I IGRP, dan R RIP, dan lain-lainnya. Dan di sini ada IP yang sudah dirutekan.
Di IP 192.168.10.0 terdapat 7 subnet dan 4 MAC. Di sini ada kode C, di mana artinya connected atau directly connected, di mana 192.168.10.0 yang merupakan router IP dari router 0 terhubung melalui FA00. Kemudian di sini ada juga C, di mana IP-nya 192.168.10.192 yang connected dengan 1/0. Ini adalah IP yang terhubung ke divisi teknikal. Kemudian 192.168.10.208 yang directly connected ke SE2/0 atau ke router inti. Di sini kita juga bisa melihat kode R yang artinya Routing Information Protocol, di mana IP 192.168.10.128 akan keluar atau mengirimkan data itu nanti akan melewati 192.168.10.209. Nah, dia akan melewati sini, dan ini sama juga keluarnya tetap di IP 192.168.10.209. Kemudian saya akan mengecek di router gedung 2. Kita akan melakukan komen yang sama. Dan bisa dilihat tampilannya tidak jauh berbeda, terdapat 7 subnets dan 4 MAC. Dan di sini kita bisa melihat IP yang directly connected itu adalah 192.168.10.128 yang terhubung ke port FA0/0, yaitu ke public relation, kemudian 192.168.10.160 yang terhubung melalui FA1/0 yang terhubung ke divisi marketing, dan 192.168.10.212 yang directly connected ke serial 2 atau router inti. Di sini kita juga bisa melihat lagi terdapat kode R, ada 1, 2, 3, 4, dan mereka keluar, IP-IP ini akan keluar melalui port atau IP 192.168.10.213, yaitu keluar melalui kabel yang ada di sini. Selanjutnya saya akan mengecek juga di router inti. Melakukan komen yang sama juga. Dan tampilannya tidak jauh berbeda, walaupun ada beberapa perbedaan. Dan kita bisa melihat ya IP yang terhubung directly connected itu ada 192.168.10.208 yang terhubung ke gedung 1 serial 2/0, kemudian ada 192.168.10.212 yang directly connected ke serial 3/0 atau gedung 3, dan 192.168.10.216 yang directly connected ke FA00 atau ke web server. Dan di sini juga ada tipe atau kode R RIP yang nantinya IP yang terdaftar ini akan keluar via 192.168.10.214.
Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Clarisha. Itulah tadi pemaparan mengenai tugas besar Jarkomdat kami. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.